Kalau marah aku pukul. Nggak tahu aku kemana tanganku ini, kemana arah ketubuhan aku, apa yang ada di situ. Mau ada kalau ada di situ pun tali pegang bisa juga. Kalau ada sisir bisa juga. Apa yang ada di depan mataku kalau udah marah aku itu aku lakukan sama anakku. Nama saya Ibu Tari Nazara. Anakku udah 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dulunya keluarga aku sangat, dalam rumah nggak ada damai. Namanya keluarga nggak ada kumpul-kumpul kayak gitu. Pun dulunya aku tidak seperti ibu yang lain. Aku sering memukul anakku karena bapaknya tukang minum tua, minum minuman keras. Nah, dari situlah aku lampiaskan amarah aku sama anakku. Karena kalau langsung ke sama suami nggak mungkin juga. Makanya nanti dari situ kuarahkan amarahan itu sama anak. Biar meledak sama suami. Itu dalam pikiranku ya, waktu itu. Dulu kalau lihat mama itu bukan seperti mama, tapi kayak orang lain. Karena mama dulu orangnya sangat kasar. Bahkan kalau untuk pribadi Tari sendiri kurang mendapatkan yang namanya kasih sayang dari mama. Juga mama itu juga kalau marah-marah itu tidak bertanya dulu kenapa aku buat kesalahan atau apapun itu, tapi enggak, mama langsung marah, mukul. Padahal di situ Tari tuh nggak berbuat apa-apa. Kadang Tari juga berpikir, mama ini kenapa, ada apa? Kalau memang ada masalah, ibaratkan cerita gitu sama Tari. Tapi mama tuh nggak bercerita. Mama kayak mengeluapkan emosinya sejadi-jadinya sampai Tari dipukul, bahkan juga kadang diseret. Ada di waktu kejadian, mama pukul Tari tuh sampai badan Tari memar dan luka. Cuman itu Tari sembunyiin, Tari cuman kayak biasa aja lah. Dan luka-luka biasa ini udahlah, tahan-tahan aja. Lagian juga mama nggak peduli, mama juga kan nggak khawatir kalau sakit atau apapun itu. Dan akhirnya mama itu sampai Tari beranjak dewasa, mungkin setelah Tari lulus SD, mama tidak mukul lagi. Cuman mama masih marah-marah, berkata kasar. Tapi di situ Tari tetap sakit hati gitu. Kenapa sih mama ini kayak gini? Mama kenapa kayak gini? Memang betul-betul bukan anak mama gitu. Apa Tari ini cuman kayak anak yang diambil entah dari mana sampai mama setega itu gitu sama Tari. Ku lempar kemarahanku ini sama anakku yang berdua ini, utama si Tari. Anakku pertama. Memang suamiku gak pernah tahu ini. Hatiku ini gak pernah sampai sekarang. Bersalah aku sama anakku pertama itu. Ku pukul dia keras. Tapi aku gak tahu. Sampai sekarang dia kadang-kadang ngeluh dia. Bagian mana sakitnya. Kadang aku sadar. Kalau enggak, itu dulu kan aku pukul-pukul terus aku. Dalam keluarga ini enggak ada damai, enggak ada namanya ketawa, enggak ada namanya cerita, enggak ada kemarahan terus. Marahnya itu enggak ada putus-putusnya. Enggak ada namanya enggak marah dalam 1 hari ini, enggak ada itu. Selalu marah, marah terus. Bapak minta maaf ya, Bu. Banyak yang diputarnya video, banyak yang pengalaman yang kuambil dari situ. Pertama itu datang dia diputarnya, kan ada pilihan. Melampiaskan amarah sama anak. Kupilihkan itu, kulakukan itu dulu kan salah semua ya. Ini sebenarnya ya keluarga, ini yang sebenarnya orang tua yang harus mendidik anak-anaknya dari kecil. Biar apalah, aku menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Makanya aku pergi lagi aku ajak anakku. Ayolah nak, pergi kita. Masih ada yang mau kupelajari, masih ada. Baru pertama kali juga mama minta maaf sama Tari. Dulunya nggak minta maaf, dan akhirnya mama minta maaf. Dendam sama orang tua sampai berpikir, oh kalau aku udah besar nanti
harus kalian rasain ya apa yang kurasakan, ditelantarkan di entah kemana pun kalian pergi harus kalian rasakan gitu. Tapi setelah melihat video yang ditayangkan, oh nggak boleh sih, nggak boleh, harus mendam satu sama lain, apalagi tuh orang tua sendiri gitu. Maaf mama ya, semua kesalahan mama itu ya kita maafin mama ya, semuanya ya. Nah, jadi adalah perubahannya di situ satu persatu. Kadang-kadang nanti yang mana di firman Tuhan itu menegur istilahnya kesalahan kita kan. Jadi situlah berubahnya kita itu manusia yang kayak gini kan, satu persatu. Oh itu salah, itu menegur aku. Kami nanti pulang ke gereja kami bahas-bahas kan. Oh iya ya salah itu kita lakukan kan. Oh iya salah. Jadi situlah perubahannya semua, istri kan. Nah, ya baguslah kayak gitu kan, kita yang mana yang bagusnya kan itulah kita ambil. Minta maaf sama anak-anak. Walaupun di tengah-tengah umur pun berani aku. Karena soalnya salah juga orang tua itu. Seperti itu, salah. Minta maaf, maafkanlah mama. Memang dulunya nggak pernah minta maaf dulunya. Iya benar, jujur. Maafkanlah mama ya Naya. Iya ma. Tapi mama dulu kok bukan salah kita kok marah-marah. Iya itu, makanya minta maaf mama. Maafkan mama, maafkan. Mulai hatiku tenang, keluargaku tenang, suamiku mulai ada, walaupun mulai berubah. Dulu peminum, dulu perokok, sekarang puji Tuhan udah 3 minggu, dia nggak merokok. Nah, sekarang sejak rajin ibadah, sejak datang proyek itu, mulailah di situ. Suamiku buktinya udah bisa lah. Nah, jadi setelah ibu ikut, jadi anak pun udah ke gereja kan, udah melayani semua. Jadi aku jadi gak bisa lah diteruskan kayak gini kan. Adalah pengalaman sedikit, hal lain gak bagus lagi kan. Tinggalkan satu persatu, kayak minum itu udah lama juga lah. Gak minum lagi, jadi merokok puji Tuhan. Dalam 3 minggu ini udah gak berhenti lah ya kan. Mungkin itu bukannya karena kekuatan dari aku kan. Mungkin karena dukungan doa istri dengan anak. Enaklah perasaanku sekarang udah banyak istilahnya, walaupun istilahnya makan minum itu nggak cukup kan, tapi senang itu aja ya. Anak-anak kita adalah Sejak aku ikut itu TTT, aku udah mulai nggak marah lagi. Walaupun nanti misalnya anakku membuat aku marah, kalau dulu itu entahlah apa yang terjadi. Nah kalau sekarang, kalau nanti hatiku marah aku, ya Tuhan kenapa lah anak-anakku ini, ku bilang. Nah aku kan ngomongnya halus lagi. Nah, ya udahlah dek, kamu gimana ya kamu ini, kau nggak bisa berdoanya, kamu bersyukurlah dek, bersyukur. Ngikuti acara depan Tile Project, mama udah banyak berubah, nggak seperti dulu lagi. Mama lebih baik lagi, tidak kasar, tidak mukul, dan bahkan mama lebih meredahkan amarah dia dan juga ngerti perasaan anak-anaknya. Ada damai, ada kebahagiaan. Walaupun nggak punya uang, tapi itu bukan segalanya. Tapi kami punya Tuhan, benar-benar punya Tuhan. Itu yang kami merasakan. Sahabat, mungkin banyak dari kita yang pernah merasa terluka oleh orang-orang yang kita harapkan melindungi kita. Terluka karena kata-kata, bahkan pukulan yang menyisakan trauma hingga saat ini. Namun ini kabar baiknya, kasih Tuhan mampu memulihkan hati yang paling hancur sekalipun. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami sakit hati, luka dan kepahitan karena orang-orang di sekitarmu dan kamu rindu untuk dipulihkan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.